berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Menurut Abdurrahman al-Maliki, ijarah didefinisikan sebagai akad atau transaksi atas manfaat atau jasa dengan memperoleh imbalan berupa upah. Ini berarti dasar untuk menentukan gaji atau upah adalah manfaat atau jasa, bukan kebutuhan hidup karyawan lainnya. Ada juga yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Adalah menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dan barang. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atau suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat melaksanakannya transaksi ijarah atau sewa menyewa dalam Islam. Untuk syarat yang pertama yaitu kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi ijarah atau sewa menyewa itu dalam keadaan sudah dewasa ataupun sudah balik, dan juga dalam keadaan berakal atau tidak mabuk ataupun dalam pengaruh narkoba, minuman keras ataupun alkohol. Untuk syarat yang kedua, kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi ijarah atau sewa menyewa itu didasarkan atas dasar kerelaan, tidak atas dasar paksaan orang lain ataupun paksaan dari pihak manapun. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus jelas adanya. Syarat yang keempat, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Untuk syarat yang kelima yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi menjadi hak milik mujar sendiri yaitu si penyewa atas seizin pemiliknya. Untuk syarat yang terakhir yaitu manfaat dari barang yang disewakan itu diinformasikan secara terang dan juga jelas. Baiklah, saya Maya Fartika akan menjelaskan rukun dari sewa menyewa. Jadi rukun sewa menyewa yang pertama adalah adanya orang yang menyewakan suatu barang, muajir dan musdajir. Yang kedua yaitu adanya akad antara penyewa dan pemilik sewa. Jadi di sini adanya kesepakatan atau suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu adanya ijab dan qabul. Sedangkan yang keempat itu adanya upah. Jadi setelah penyewa selesai menyewa barang tersebut, penyewa mengembalikan barang kepada yang menyewakan barang tersebut dengan memberikan upah. Yang kelima yaitu adanya manfaat baik antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yakni tentang ijarah ataupun sewa menyewa. Dalam kesempatan yang sangat hikmat ini, saya akan memaparkan poin objek ijarah. Jika kita berbicara tentang ijarah, tentunya tidak akan luput kita akan membahas tentang macam ataupun jenis dari ijarah itu sendiri. Pembagian ijarah dapat dilakukan dengan cara memperhatikan objeknya. Nah, dari objek itu juga kita dapat mengkategorikan dua jenis ijarah itu sendiri. Jenis yang pertama adalah ijarah terhadap manfaat barang-barang konkret ataupun barang yang dapat diindrakan. Sedangkan jenis yang kedua adalah ijarah terhadap jasa pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas jenis dari ijarah berdasarkan objeknya di atas tadi. Ya, jenis yang pertama dikatakan telah terlaksanakan apabila pihak penyewa telah menyerahkan barang ataupun benda kepada orang yang disewakan. Contohnya saja dengan menyerahkan ruko, rumah, perhiasan, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis yang kedua,
Ijarah jenis yang kedua dapat dikatakan telah terlaksanakan apabila pegawai ataupun pekerja dari orang yang disewakan tersebut telah melaksanakan kewajibannya, seperti dengan menyewa orang yang membangun rumah, ataupun kita mendatangi suatu tempat servis komputer di mana itu merupakan layanan jasa. Jadi kesimpulannya, dengan diberikannya ataupun diserahkannya barang ataupun benda oleh pihak penyewa dan telah dilaksanakannya tugas dari orang yang disewa, maka sang penyewa ataupun pekerja akan berhak mendapatkan uang sewa ataupun upah. Menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan ijarah atau sewa menyewa. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu menurut ulama Hanafi, yaitu apabila salah satu pihak meninggal dunia. Bagi mazhab Hanafi sendiri, manfaat yang diperoleh dari ijarah adalah sesuatu yang terjadi bertahap, dan ketika meninggalnya dari salah satu pihak, manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad dari ijarah atau sewa menyewa tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak. Karena menurut jumhur ulama sendiri, manfaatnya boleh diwariskan dan ijarah atau sewa menyewa itu sifatnya mengikat kedua belah pihak. Lalu poin yang kedua yaitu terjadi kerusakan barang sewaan yang disewakan, seperti rumah yang terbakar atau mobil yang hilang. Misalkan kita menyewa barang, kita menyewa rumah atau apartemen yang kita tinggali, kontraknya itu selama 1 tahun, lalu di apartemen itu terjadi kebakaran yang membuat properti apartemen tersebut terbakar hangus dan manfaat dari apartemen tersebut hilang. Jadi batallah ijarah atau sewa menyewa kita terhadap pihak itu. Yang ketiga yaitu tenggang waktu yang disepakati dalam ijarah atau sewa menyewa berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, yang berarti, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Di situ telah dijelaskan bahwa apabila kamu ingin menyewa jasa penyusu sambung bagi anakmu, dan apabila sudah selesai masa sewanya, maka kamu berhak membayar upah atas jasa yang diberikan kepada anakmu. Lalu poin yang keempat yaitu menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah atau sewa menyewa yaitu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu sudah hilang, seperti contohnya kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan atau apartemen yang disewakan disita negara karena terkait hutang, dililit hutang seperti itu, dan si pihak tidak mampu membayarnya lalu disita oleh pihak negara, maka akad ijarah itu batal. Lalu poin yang terakhir atau yang kelima yaitu berakhir dengan iqalah, yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah merupakan akad pertukaran harta dengan harta yang diambil manfaatnya. Alur transaksi ijarah terdiri atas bank syariah, nasabah, dan juga objek ijarah. Selanjutnya yaitu antara bank syariah dan juga nasabah melakukan negosiasi atau akad. Di sini bank syariah berperan sebagai badan yang menyediakan sewa menyewa barang atau jasa, sedangkan nasabah yaitu sebagai si penyewa. Nah, di dalam negosiasi ini akan membahas mengenai barang dan jasa apa yang akan dibutuhkan oleh si nasabah, kemudian upah yang akan diterima bank, dan juga batas akhir dari pengembalian barang sewa. Yang kedua yaitu membeli barang atau jasa pemasok. Di sini tugas bank yaitu menyediakan barang yang telah disepakati di awal tadi, untuk diberikan kepada si nasabah.
Yang ketiga, menggunakan objek ijaro tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal tadi mengenai barang atau jasa yang akan digunakan oleh nasabah. Di sini, nasabah memiliki hak untuk memiliki barang tersebut dan juga menggunakan barang tersebut dengan catatan masih dalam batas penyewaan. Yang keempat, yaitu membayar sewa pada bank. Setelah diadakannya negosiasi, kemudian barang juga sudah ada, sesuai dengan kesepakatan, nasabah wajib membayar iuran atau membayar sewa kepada bank. Yang kelima, yaitu mengalihkan barang hak milik ijaroh pada akhir masa sewa. Nah, di sini ketika masa sewa sudah berakhir sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal tadi, maka si nasabah wajib mengembalikan barang ijaroh tersebut kepada bank dan juga memiliki arti bahwa nasabah tidak memiliki hak lagi dalam barang tersebut dan tidak boleh menggunakan barang tersebut lagi.